Di suatu pagi yang damai, hiduplah Hanzo Hasashi di Jepang pada tahun 1817. Hanzo adalah salah satu kesatria terbaik saat itu. Saat Hanzo pergi mengambil air, tiba-tiba datanglah Sub-Zero di rumahnya. Hanzo dokuda. Dengan tega, dia menghabisi semua orang termasuk keluarga Hanzo. Ketika kembali, Hanzo melihat anak dan istrinya yang sudah mati membeku di tangan Sub-Zero. Dengan penuh amarah, dia menghabisi semua prajurit musuh di hadapannya. Hanzo kini berhadapan dengan Sub-Zero. Dengan menggunakan pisau, susah payah Hanzo melawan Sub-Zero. Hingga akhirnya Hanzo terpojok dan ditusuk menggunakan pisaunya sendiri. Hanzo pun mengatakan, ternyata Hanzo belum mati. Dia kembali ke rumahnya dengan merangkak untuk menghampiri anaknya yang masih hidup. Namun belum sampai, Hanzo keburu mati dan terbakar api yang entah dari mana asalnya. Kemudian datanglah Raiden, sang titisan Yudora. Dia adalah salah satu anggota Mortal Kombat yang mewakili bumi. Dia mengambil pisau milik Hanzo dan membawa keturunan terakhir Hanzo untuk diamankan. Bumi dalam ancaman. Seandainya kesatria bumi kalah satu kali lagi pada turnamen Mortal Kombat, maka alam kebiadaban dari Outworld akan menyerang. Namun ramalan kuno menyatakan bahwa kelompok kesatria akan dipersatukan oleh kebangkitan darah Hanzo Hasashi. Di Outworld atau tempat yang entah berantah, disinilah para musuh kesatria bumi. Mereka dipimpin oleh Sangsung yang jahat dan juga licik. Dia berencana untuk menghabisi kesatria bumi sebelum turnamen ke-10 karena sesuai ramalan mereka akan kalah. Sedikit penjelasan, jadi ada turnamen gulat antara kesatria bumi dan Outworld yang dimana Outworld sudah menang 9 kali dan kalau menang di turnamen ke-10 nantinya bumi akan dikuasai jawara Outworld gitu. Latar waktu berpindah ke masa modern. Cole Young, dia adalah seorang ahli gelut. Sesekali dia ditampakkan wajah Hanzo di neraka. Kemudian datanglah Jax yang melihat jika Cole memiliki tanda naga di dadanya. Itu bukanlah tanda biasa. Kemudian saat makan malam, tiba-tiba Sub-Zero muncul dan memporak-porandakan sekitar. Jax menyelamatkan keluarga Cole. Jax mengatakan tanda naga itu adalah simbol terpilihnya kesatria untuk mewakili bumi dalam turnamen Mortal Kombat. Tak sembarang orang mendapatkannya. Cole mendapat tanda itu dari garis keturunan Hanzo. Sementara Jax mendapatkan itu setelah menghabisi orang yang sebelumnya mempunyai tanda itu. Sub-Zero menghadang mereka. Jax menyuruh Cole untuk pergi menemui Sonya Blade, sementara Jax akan menghadapi Sub-Zero. Di gedung tua yang penuh dengan es, Jax susah payah menghadapi Sub-Zero yang ilmunya lebih tinggi. Hingga akhirnya tangan Jax dibekukan dan dengan mudah remuk berkeping-keping. Cole terlebih dahulu mengantar keluarganya ke penginapan. Lalu dia pergi menemui Sonya Blade. Milena, salah satu jawara Sangsung, mengatakan jika Sub-Zero telah menghabisi satu kesatria bumi sedangkan satunya berhasil lolos. Sangsung pun memerintahkan lebih banyak jawaranya untuk mencari para kesatria itu. Singkat cerita, sampailah Cole di markas Blade dengan menunjukkan tanda naga. Di dalam markas terdapat juga kesatria lain bernama Keno. Namun Keno sangat barbar serta liar dan mendapatkan tanda itu setelah berhasil membunuh kesatria lain. Sementara Blade, dia hanya manusia biasa yang tak mempunyai tanda itu. Tiba-tiba datanglah serangan ke mereka. Musuh itu tak terlihat sampai akhirnya Keno menancapkan suar. Setelah sat gelut, makhluk ini pun menampakkan wujud aslinya. Ya mirip-mirip lah sama Godzilla mini. Kembali mereka bertarung hingga akhirnya Keno dengan berani mencomot jantung makhluk itu hingga maut. Setelah bertarung, Keno memilih untuk pergi. Dia gila akan uang dan Blade menawarkannya $2 juta karena hanya Keno yang tahu di mana kuil suci tempat berkumpulnya para kesatria bumi. Yah, singkat cerita, mereka pun pergi menggunakan pesawat dan turun di sekitar lembah tandus. Berjalanlah mereka sejauh kurang lebih 20 km atau 30 km atau bulatkan saja menjadi 35 km.
Hingga kemudian muncullah kesatria gagah berani. Dia adalah Liu Kang, salah satu kesatria yang sering saya gunakan di game PlayStation 2. Dibawalah mereka ke kuil suci oleh Liu Kang. Dia tahu kalau mereka adalah kesatria bumi dan harus segera dilatih agar siap untuk bertempur. Liu Kang adalah pengendali api setelah dia dapat membuka arkananya atau gampangnya kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing kesatria. Tanpa disangka, ternyata Jax masih hidup namun dengan luka yang sangat parah. Kemudian mereka diajak menemui sang Maharaja Guru, Master Raiden. Master mengatakan jika Outworld kembali menang dalam turnamen, maka bumi akan dikuasai sepenuhnya oleh Shang Tsung dan seluruh manusia akan diperbudak. Saat Liu Kang sedang menyendiri, tiba-tiba muncul Sub-Zero yang datang ke kuil. Liu Kang hampir saja dibunuh Sub-Zero, namun datanglah kesatria lain dan pastinya kalian masih ingat kan sama Kung Lao. Kemudian datanglah juga Shang Tsung yang by the way mirip orang zaman Kaisar Cina ya. Beruntung datanglah Master Raiden yang langsung menekan skill 2-nya sehingga jawara Outworld tak bisa melewati dinding ajaib itu. Langsung aja deh tuh Shang Tsung dan jawaranya milih untuk pulang. Karena sudah mepet turnamen, Cole dan Kano harus segera berlatih agar arkana yang dimiliki mereka segera muncul. Sementara itu Jax siuman dari kritisnya. Kini otot besarnya sudah tak nampak lagi dan digantikan dengan tangan buatan. Latihan pun dimulai. Cole melawan Kung Lao tapi udah kedebak lah ya, pastinya Cole kalah total karena si Kung Lao udah jago pastinya. Nah apalagi Kano, dia cuma punya mulut besar jadi ya skip lah, udah pasti kalah. Intinya arkana Cole dan Kano belum muncul di latihan kali ini. Jax mulai berlatih dengan tangan barunya namun dia kehilangan motivasi karena sangat sulit nantinya gulet pakai tangan palsu itu. Di sebuah perjamuan makan malam, Kung Lao terus-terusan mengejek Kano. Tapi ya namanya orang barbar, Kano nggak terima dong kalau dia diejek mulu. Dia marah-marah sambil ngatain balik tuh si Kung Lao. Hingga sampai titik termarahnya, tiba-tiba dia keluarin laser merah dari matanya. Pokoknya mirip lah sama Superman, bedanya kalau ini cuma satu mata yang ngeluarin laser. Oke, latihan lagi. Cole diajari Liu Kang tutorial open skill ulti. Namun karena item yang dia beli belum lengkap, tetap aja Cole masih jadi feeder dalam tim. Master Raiden pun nongol. Dia kasih tahu kalau si Cole ini keturunan Hanzo Hasashi, kesatria paling tangguh di zamannya. Setelah meninggoy, dia pilih untuk pergi ke neraka terdalam sambil menunggu waktu untuk membalaskan dendamnya. Anjay, bangkit dari neraka. Karena Cole adalah garis keturunan yang dinilai letoy, Master pun membuka petir kemana saja sehingga Cole pun balik lagi ke keluarganya. Kembali ke Outworld, Shang Tsung menambahkan jawarannya lebih banyak lagi. Ada Nitara yang bisa terbang, Kabal yang bisa ngilang-ngilang, dan Reiko yang udah jelas dari badannya bisa apa. Dan ditambah lagi jawara super namanya Goro yang baru dilihat dari bayangannya aja udah serem kayak gitu. Singkat cerita, Kabal turun ke bumi. Dia pun bertemu Kano dan ternyata mereka berdua sudah saling kenal entah bagaimana caranya. Kabal menghasut Kano dengan iming-iming uang yang banyak dibanding harus jadi bawahan Master Raiden. Singkat cerita, Kano menghancurkan batu biru di patung naga sehingga dinding listrik pelindung itu pun sirna seketika. Masuklah Shang Tsung ke kuil bersama dengan Kano yang kini sudah berkhianat. The undoing of the prophecy has begun. Sementara itu, entah dari mana seonggok raksasa bernama Goro muncul di hadapan Cole. Dia pun dengan susah payah melawan raksasa bertangan 4 itu. Pergelutan pun terjadi di 2 tempat. Jax melawan Reiko, Liu Kang melawan Kabal, sementara Blade si manusia biasa melawan Mileena. Pokoknya dijelasin dari sini kalau para kesatria kalah total sama jawara Outworld. Namun karena Blade manusia biasa, jadi nggak penting untuk membunuh dia. Blade pun dilempar Kano ke tebing bersama Jax yang sudah duluan teler. Sementara itu Kung Lao mencoba melawan Shang Tsung, tapi ya bukan tandingannya lah ya. Sehingga Shang Tsung pun memerintahkan Nitara untuk melawan Kung Lao. Kung Lao berhasil menunggangi Nitara dan menghantarkannya menuju topi miring berputar. Cole melihat keluarganya terancam. Tiba-tiba muncullah arkana Cole yang berupa baju besi berwarna emas. Pokoknya dia jadi nambah kuat. Setiap dia terpukul, baju itu mengeluarkan cahaya seperti besi yang dipanaskan.
Ditambah muncul pula senjata dari bajunya sehingga dia pun dengan cepat men-shutdown monster Goro dengan kekuatan supernya. Jax masih hidup. Dia melihat Blade yang tertimbun bebatuan. Dia pun mencoba untuk memindahkan batu itu, namun dia terlalu lemah. By the way, mereka ini pacaran. Dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan Blade, akhirnya Arcana Jax pun keluar, yaitu tangan besi yang memiliki kekuatan super. Master Raiden pun nongol. Dia membuka petir kemana saja untuk memanggil Cole. Ternyata Master sengaja nggak nongol dari tadi sehingga para kesatrianya terjepit dan membuat mereka mampu mengeluarkan arkananya. Dia pun langsung menghilang dengan membawa Blade dan Jax, namun Sub-Zero berhasil membegal Cole Young. Kung Lao coba menyelamatkan Cole, namun justru Kung Lao kecandak Shang Tsung dan diambillah jiwa Kung Lao oleh Shang Tsung. Liu Kang sangat sedih atas hal itu, namun segera dibawa Cole menuju listrik kemana saja. Kini para kesatria berada di ruangan hampa dan Shang Tsung tak dapat menembusnya. Liu Kang kehilangan saudara tercintanya dan kini pun berpasrah. Master memberikan pisau milik almarhum Hanzo sehingga jiwa Hanzo akan menyertai Cole dalam guletnya. Rencananya gini, Master akan mengirim masing-masing kesatrianya melawan jawarannya di tempat yang terpisah. Jax kembali melawan Reiko. Liu Kang dan Cole melawan Kabal dan Milena. Gelutlah mereka. Kebetulan Jax duluan menang tuh lawan si Reiko. Sementara Blade dengan kemampuan bela dirinya melawan Keno. Dia pun berhasil menghabisi Keno sehingga tanda milik Keno pun pindah ke Blade dan kini dia menjadi kesatria. Liu Kang hampir saja menang, Kabal diceburin ke cairan sejenis aspal. Ditambah dengan jurus api naga mengguncang dunia, Kabal pun akhirnya maut. Milena ternyata satu keturunan sama Venom, mulutnya pun melebar. Sedang asyik-asyiknya Gelo, tahu-tahu Blade nongol sambil menembakkan cahaya pink yang entah bagaimana sehingga Milena pun maut. Masalah muncul ketika Sub-Zero menculik keluarga Cole. Dengan segera Cole memburu Sub-Zero melalui asap hitam kemana saja. Pindah tempat ke gedung yang penuh es, istri Cole juga sudah dibekukan. Mereka berdua pun Gelo, tapi Sub-Zero bukan lawan yang pas untuk Cole. Kemudian Cole menggunakan pisau milik Hanzo. Seketika muncullah Hanzo dari belakang untuk menarik Sub-Zero. Hanzo pun membuka penutup wajahnya sambil berkata, Gulat pun dilanjutkan. Hanzo melihat keturunannya membeku sama seperti anak dan istrinya waktu dulu. Gelutlah mereka 2 lawan 1. Sampai ketika Sub-Zero terpojok, dia pun menggunakan api neraka untuk mencairkan es itu. Dibukalah topeng Sub-Zero yang ternyata adalah Joe Taslim. Lah emang. Lanjutlah mereka gelut. Hanzo pun membuka topengnya hingga kemudian terjadilah reuni keluarga beda generasi walaupun cuma sebentar. Hanzo kini menamai dirinya sebagai Scorpion. Hingga kemudian Hanzo pun menghilang untuk kembali ke neraka. Anjay, malaikat di prank. Datanglah Master serta kawanannya. Anjay, nggak dari tadi. Kemudian Shang Tsung pun juga datang dari Outworld. Dia pun akhirnya mengatakan, Next time I see you, I will not bring fighters. I will bring armies. Namun karena kebanyakan omong, Master pun mengirimkannya kembali ke Outworld. Kini mereka harus segera mengumpulkan kesatria lain yang belum ketemu dan film ini pun berakhir. Sebenarnya film ini seru banget sih, tapi ada beberapa adegan yang missing gitu loh. Tapi ya bodo amat lah, kan saya cuma nonton. Sama kayak kalian cuma nonton, tapi ya jangan lupa dong like, comment, subrek gitu loh ya. Anjay, pelit banget sih.